entah mereka emang lagi beruntung mendapatkan jalan yang benar-benar kosong, gak ada gangguan, atau mereka memang harus commit fight dengan tim-tim yang menghalangi entry mereka untuk bisa bertahan ke zona yang selanjutnya. Sejauh ini kita melihat sisi utara lagi-lagi masih menjadi titik permainan bagi tim Secret. Mereka utaranya kosong banget, masih bisa menari-nari dengan begitu leluasa untuk tim Secret. Mungkin berbeda halnya dengan tim Talon kali ini yang sedang fokus untuk berhadapan dengan tim Homeboys. Ini biasa kita mention untuk di bagian area rumah Rikolan bertemu dengan dua tim yang berbeda dan Linux memata-mata di bagian area rooftopnya. Coba untuk bisa mendapatkan timing yang mungkin karena sejauh ini dari tim Talon ataupun dari Homeboys dua-duanya belum ada yang sama-sama agresif atau dua-duanya sama-sama ada yang pengen langsung nyiptain momen. Tapi kalau dilihat dari posisi ya di map stream kita, gua sangat menunggu apa yang akan dilakukan oleh TEM sih. Karena memang mengingat rotasi mereka timingnya suka ngetailing juga ya dari beberapa hari yang sudah kita lewati gitu. Terus di depan mereka untuk saat ini di bagian selatan dari circle itu ada tim Vampire. Bagaimana mereka mau nggak ambil fight ini gitu. Karena ketika mereka rotasinya itu dari bagian jembatan sebelah kanan, which sekarang udah divisualisasikan kepada kalian semuanya mengenai posisi masing-masing tim ini. Balik lagi kalau misalnya TEM rotasinya dari bagian jembatan sebelah kanan, mereka agresinya itu lumayan tinggi gitu. Nah, lewat jembatan kiri ini apakah masih sama mau untuk ajak ribut Vampire atau enggak? Karena pada kenyataannya Vampire duluan yang ngajakin ribut. Dibukakan tembakannya oleh Nuzi, new addition kali ini untuk di game sekarang. Baru masuk memperkuat tim Vampire juga setelah adanya pergantian tadi yang dilakukan oleh mereka. Namun dari beberapa tembakan dari TEM mereka lebih memilih untuk cabut aja lah. Betul, tapi yang justru menjadi fokus itu fight yang di elimination phase sudah rame banget. Bahkan gak cuma 2 atau 3 tim, 4 tim nampaknya di waktu yang bersamaan melihat satu sama lain maksudnya, tapi ada efek domino juga nampaknya terus terjadi dari tim-tim yang sedang berperang. Dan dari seorang Devils kali ini berhasil bisa memberikan adanya explosion damage yang berakibat cukup fatal untuk satu player tim Bigetron yang sekarang juga hanya menyisakan satu-satunya yang terakhir yang bisa bertahan sebagai the last man standing untuk Bigetron. Oh my god, lagi-lagi ya. Skenario terjelek yang bisa kita saksikan dari dua tim Indonesia. Kalau misalnya Satar nggak bisa bertahan untuk saat ini dan harus dihengkangkan, berarti back to back kita bisa melihat adanya dua tim Indonesia yang keluar dari game ini. Namun dari bagian lain SJTH yang sebenarnya masih berada di bagian pinggiran ya. Belakang mereka harusnya udah lumayan clear. Tinggal tunggu aja pergerakan dari tim Secret dan juga Talon yang kalian lihat sekarang yang masuk dari bagian utara. Apakah mereka akan frontal lurus ke arah dalam atau justru mereka mau muter terlebih dahulu sedikit menuju ke arah selatan dari Pochinki. Tapi kita lihat dari Vampire yang tadi ngajak ribut TEM. Karena sebenarnya bagian selatan ini rame banget. Selain ada Vampire TEM, ada tim lain juga. Salah satunya adalah tim Viking. Tapi kita berpindah lagi menuju ke arah bagian utara. Secret dan juga Talon yang sedari tadi bertemu satu sama lain. Hanya meninggalkan last man standing untuk tim Secret. Ini yang sudah diskenariokan dari awal sama Kadona juga di-mention ya kan, bahwa akan banyak sekali tim-tim yang bertegur sapa, bertemu satu sama lain. Dan itu kejadian untuk beberapa tim, dari mulai tim Vampire yang juga ternyata langsung ditekuk lututnya oleh tim TEM yang berhasil mengalahkan Vampire kita. Langsung di wipe up semua anggota playernya ke lobby dan sekarang kita bisa melihat kembali fight antara Talon dan juga tim Homeboys. Dari Linux masih ingin mengoleksi informasi secara matang, tapi hati-hati, sudah mulai ada yang menerobos terhadap pertahanan dari tim Talon. Oh my god, ini sebenarnya bisa untuk menjadi big chance banget untuk Talon untuk bisa nyayurin beberapa elimination point. Tapi masalahnya Exo ditumbangkan dan Misery pun juga menyusul. Talon hanya meninggalkan last man standing mereka saja yang berada di bagian smoke. Kayaknya ini bakalan bisa untuk di-trade atau bisa untuk di-tracking oleh pemain-pemain dari Homeboys. Namun Linux masih mempunyai HP yang cukup mumpuni sebenarnya untuk bisa bertahan, namun dia harus bergerak beriringan dengan adanya Blue Zone pula. Dan hal tersebut diketahui dengan pasti oleh tim Homeboys. Sehingga yang dilakukan oleh Homeboys sekarang adalah geser sedikit dan mungkin mereka akan investasikan salah satu pemain mereka untuk bisa nungguin last man standing dari tim Talon. Meanwhile, pemain-pemain yang lainnya akan menghadapi 6-9. Berarti PR-nya masih sama ya untuk tim Talon. Untuk mereka tim fight-nya masih belum begitu maksimal sehingga mereka nggak bisa survive lagi. Dan dipulangkan juga seperti halnya untuk tim RRQ di game kali ini. Dan masih ada beberapa lagi tim Indonesia
yang masih bertahan dari Void dan KID masih bisa bertahan dengan cukup lama seharusnya dengan zona yang mereka miliki, dengan circle yang seperti ini juga. Sedangkan di bagian area sisi utaranya, di bagian area sisi selatannya juga masih banyak tim yang coba untuk berlomba-lomba mendapatkan daerah ternyaman mereka, dan 69 juga untuk mendapatkan hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Mereka harus perang juga, mereka harus bisa mengeliminasi juga untuk lawan yang ingin mereka taklukkan. 2 poin eliminasi setidaknya sejauh ini sudah didapatkan oleh 69. Nih tinggal gimana Homeboys jalan sih, apakah menuju ke arah 69 ataukah justru menuju ke arah bagian lebih timur lagi. Karena mereka kalau ke timur ketemunya Ozja sama tim Magna Esports Club. Jadi well let's see untuk mereka akan seperti apa perjalanannya. Namun kita lihat terlebih dahulu, ini dia di bagian selatan atau tenggara untuk sekarang. Seperti halnya yang tadi gue mention, TEM, Vikings, Vampire kan sebenarnya dalam satu posisi yang mirip-mirip ya. Vampire udah out, kali ini urusannya tinggal TEM versus tim Vikings. Beberapa smoke setup udah mulai dilancarkan oleh dua tim ini. Lontaran granat pun juga sudah dilakukan oleh Bright TH. Masih bisa bertahan sebenarnya dari TEM dengan last man standing ini. Namun sampai sejauh apa? Mau berapa lama? Karena kayaknya posisinya ini nge-choke parah. Karena sendirian di ujung zona atau di luar zona. Sehingga ketika Blue Zone berjalan pun dia harus terpaksa untuk move on menuju ke arah dalam. Yang dimana udah mulai ada beberapa spekulasi granat dilontarkan dari pemain-pemain Vikings ini. Nggak henti-hentinya dibombardir terus. Dan bahkan ada satu pemain yang menjadi garda terdepan. Meanwhile Bright TH bisa mendapatkan satu knockdown. Tapi masih ada beberapa following up frag yang bisa dilakukan dan menghentaskan keseluruhan pemain TEM. Ya, TEM yang harus menelan kekalahan yang mereka untuk saat ini. Tapi ini benar-benar bold move banget dari tim Homeboys, dan Breaky langsung masuk ke dalam kediaman dari tim Void Donkey ID. Dan tiba-tiba Void Donkey ID berhasil bisa mendapatkan areanya tanpa harus di-retake oleh tim Homeboys. Walaupun memang ada bantuan secara tidak langsung oleh tim-tim lain yang juga melihat kedatangan dari tim Homeboys. Dan lihat total 3 poin eliminasi sudah didapatkan oleh Void Donkey ID. Dan semua mata sekarang dengan fight yang terjadi langsung melihat menitik beratkan semuanya ke tim Void Donkey ID. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, entah apakah ada retake lagi, entahkah mereka bisa mendefense lagi. Tapi yang kita tahu pasti saat ini dari tim Ozja juga coba ingin mendapatkan momen prime-nya mereka dengan another point eliminasinya lagi. Kanan, kiri, depan, belakang nampaknya juga diamati, dan akhirnya didapatkan kembali knockdown yang sekian kalinya bagi tim Ozja. Oh my god, ini akan menjadi bloodbath. Akan menjadi war zone yang cukup chaotic untuk keseluruhan tim yang berada di bagian dalam ini. Karena begitu terbukanya, begitu flatnya, hanya ada beberapa jerami dan juga smoke yang bisa untuk dimanfaatkan oleh mereka semuanya. Salcom DG Alliance pun juga harus pintar-pintar mereka. Meanwhile, lihat Ozja TH ditembakin sama tim Magna, sama tim yang lainnya pula, New Era, Ozja TH pula. Jadi nggak ada yang bisa selamat di posisi seperti ini. Begitu membahayakan. Dan bahkan Vikings pun juga sudah mulai regroup. Mereka tadi sempat mencar sedikit karena emang ada salah satu punggawa mereka yang harus diselamatkan harusnya sih ya. Namun ternyata posisi dari mereka udah ke-reveal dari bagian Salcom DG Alliance. Di Xavier pun juga melihat dan juga memantau posisi mereka. Dimana sebenarnya di Xavier ini yang posisinya lumayan enak ya. Karena posisinya itu di utara sendirian. Ada rumah juga, ini kayak klasik typical di Xavier banget. Ketika punya satu compound, terus mereka mengamanin bagian genteng sebelum akhirnya nanti mereka bisa move on, lanjut perjalanan menuju ke arah dalam zona. Namun di sisi yang lainnya pula, Strangers bertemu dengan tim New Era. Satu pemain dalam keadaan knockdown harus melakukan revive terlebih dahulu. Namun sekali lagi, man advantage ada di tangan dari tim Strangers. Ya, di sisi bagian barat daya ya, seharusnya dari Strangers juga sedang fokus mereka untuk menaklukkan semua anggota dari tim New Era. Tapi di tengah-tengah keributan yang terjadi antara Strangers dan juga New Era, satu punggawa New Era dia seorang Zully melihat posisi seorang putih itu. Untungnya dengan damage yang masuk belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Tapi miau dari tim Strangers yang justru berhasil bisa mendapatkan sebuah knockdown. Dengan demikian ngebuat lihat banyak sekali ruang gerak yang diciptakan dari Strangers untuk New Era bisa masuk lagi. Dan touchdown langsung, dan hanya tinggal satu, the last man standing Void Donkey ID yang tidak bisa berkata banyak. Langsung dibuat tidak berdaya dan pulang langsung ke lobby oleh Void ataupun oleh tim New Era. Itu emang posisi yang
Sulit banget untuk di defense ya, bahkan New Era pun yang bisa untuk mendapatkan posisi tersebut nggak akan lekang oleh awareness yang akan dilakukan oleh pemain-pemain yang lainnya. Salah satunya adalah tim Strangers. Melihat menuju ke arah mereka, awarenessnya sudah mulai masuk. Informasi ke relay secara full menuju ke arah pemain-pemain Strangers ini. Gak ada peluru lagi Pak, itu Pak X. Nah, chance weapon terlebih dahulu untuk nanti mungkin membagi resources dari pemain-pemain Strangers yang lainnya. Di sisi yang lainnya The Xavier berhasil untuk mendapatkan pemain terakhir dari Selcom DG Alliance. Dan kali ini hanya akan ada 6 tim yang tersisa. The Xavier masih berada di bagian pinggiran zona banget sehingga sekali lagi mereka akan bergerak beriringan dengan adanya Blue Zone. Tapi terlihat bagaimana mereka menginvestasikan dua pemain mereka untuk split sedikit menuju ke arah bagian timur. Melihat menuju ke arah salah satu pemain dari tim atau satu-satunya pemain yang tersisa dari tim OSJTH dan bahkan langsung bisa untuk dieliminasi. Dan kali ini hanya tersisa 5 tim saja. Salah satunya adalah last man standing dari tim BTR, Satarles, yang sampai saat ini masih bertahan. Ya, kalau di game sebelumnya mungkin kita bisa melihat Federales yang menjadi jangkar terakhir bagi tim Bigetron. Kali ini dari tim ataupun dari seorang Satar yang menjadi the last man standing bagi tim Bigetron. Dan The Xavier dengan posisi yang tadi juga sudah dijelaskan secara mendetail oleh Kodona. Mereka nge-split dua-dua untuk posisinya. Masih bermain di bagian area-area utaranya untuk tim The Xavier. Dan belum banyak yang bisa dilakukan lagi kecuali bagi tim A New Era berhasil bisa mendapatkan sebuah confirm point eliminasinya lagi untuk seorang Lobby X. Yang langsung dikonversikan menjadi sebuah poin eliminasi lagi bagi mereka. Dan di sini dengan zona yang seperti ini di bagian area ladang gandumnya juga utility, semuanya votingan itu akan menjadi modal akhir mereka untuk bertahan untuk mendapatkan sebuah WWCD dan granat dari seorang Cornty masih belum begitu on point dan tersisa lagi 3 granat terakhir untuk dia setidaknya bisa mendapatkan sebuah opening yang diinginkan dari tim New Era. Ngomong-ngomong soal New Era, gue demen sih gimana caranya mereka bisa lepas dari tekanan ya. Bagaimana mereka bisa lepas dari calamity yang bisa aja untuk mereka hadapi gitu. Karena tadi gempuran dari Strangers yang gak mau memalingkan wajah mereka menuju ke arah New Era. Bahkan Vikings pun sebenarnya juga punya angle menuju ke arah mereka. Tapi somehow mereka bisa untuk nyebar sedikit keluar dari gubuk tersebut. Dan gak berpaku dalam satu titik yang sama. Namun balik lagi dengan zona seperti ini, di Xavier kayaknya chance untuk mereka bisa dapetin WWCD ini gede nggak Gus? Gak juga. Karena Stranger Esports pun menurut gue dari awal sudah melakukan setup yang split di area-area open field. Kemudian juga itu bakal terhalang juga sama Satar, jadi tinggal sebenarnya Satar aja nih. Mau ambil angle ke arah Stranger ataupun angle ke arah The Xavier. Tapi kalau misalnya sudah bersih Satarnya pun juga keadaan harus memungkinkan antara Stranger dan juga The Xavier. Stranger menurut gue lebih ideal karena mereka sudah melakukan setup terlebih dahulu. Walaupun yang dimana memang kelihatan setup yang luar outer dari The Xavier itu lebih apa ya, lebih pakem lah satu garis lurus untuk menyantap Stranger Esports. Jadi memang dari segi kondisinya ya sekarang udah pakem banget, udah mantep banget ya untuk tim The Xavier. Mereka juga unggul dari segi quantity playernya masih dengan 4 anggota player mereka. Dan tadi Noval yang coba untuk mengganggu untuk bisa menculik setidaknya satu player tim DX. Malah dirinya yang tertake cukup low juga untuk HP-nya. Harus segera menutup juga untuk coverannya. Dan sekarang kita bisa membahas juga dari posisinya seorang Levi's. Yang dibahas dari awal juga ini jangka terakhir yang pastinya akan selalu ditinggalkan dari tim The Xavier bagian area rooftopnya untuk memberikan informasi. Sedangkan untuk yang 3 player lainnya akan coba melebar lagi dengan cukup merata untuk meningkatkan kembali awareness mereka. Dan tiba-tiba satu tim juga di wipe out pulang langsung ke lobby dengan 4 tim tersisa. Vikings yang keluar ya karena terculik oleh New Era. Bahkan New Era kali ini yang bisa dapetin satu advantage di atas dari Vikings. Walaupun emang salah satu penggawainya bisa ditumbangkan karena emang ada angle menuju ke arah mereka tadi. Bisa dimanfaatkan namun sekali lagi karena memang jarak masih terlampau jauh. Sehingga New Era masih ada wiggle room untuk bisa mereka maksimalkan. Dan ini tinggal pergerakan yang dilakukan oleh The Xavier. Karena pada kenyataannya Levi's lagi-lagi berhasil untuk mendapatkan satu knockdown menuju ke arah depan sana. Dan ini adalah sinyal baik. Untuk at least dia pun sebenarnya kan udah nggak di dalam zona lagi. Jadi ini adalah posisi dia atau chance untuk seorang Levi's bergerak, maju, masuk ke dalam zona.
Tapi harusnya nggak jadi masalah ya untuk seorang Levi's karena di awal juga informasinya udah benar-benar valid banget, udah bukan menjadi halangan lagi dan dia udah nge-screening juga dari awal sisi mana yang mungkin bisa mereka mainkan lagi untuk memperluas lagi area The Xavier, makanya mereka masih bisa survive. Tapi New Era, satu playernya tanpa sengaja melukai dirinya, ada falling damage yang terkena sampai mengakibatkan sebuah knockdown. Dan kita akan melihat kembali para Jin akan membuka kembali jalan entry-nya. Tapi granat dari seorang Satar begitu on point mendapatkan satu, tapi begitu kejamnya langsung dikirimkan 2 granat sekaligus dari tim The Xavier. Untungnya masih belum connect, masih bisa survive. Tapi yang ketiga kalinya Satar masih bisa bertahan dan healing pun sukses juga dilakukan. Tapi betapa teganya terus-terusan utility dimainkan, baik itu untuk tim The Xavier maupun untuk seorang Satar. Dan akhirnya para Jin granatnya yang bisa memulangkan Satar. Oh, kita bisa lihat bagaimana pelebaran sayap atau vision yang bisa diimplementasikan sama pemain-pemain di Xavier tadi ya. Walaupun mereka hanya harus menghentaskan satu pemain aja, Lamborghini langsung split, membuka angle yang lebih luas lagi menuju ke arah tengah sana. Namun kali ini karena New Era is done, kita akan melihat adanya 2 pemain aktif dari The Xavier dan juga 3 dari tim Strangers. Para Jin yang dalam keadaan knockdown, kayaknya ini akan menjadi hal yang begitu sulit, task yang sulit untuk dilakukan atau di-revive oleh pemain-pemain The Xavier. Tapi usaha masih akan dilakukan karena ada beberapa smoke stand up juga guna untuk bisa meminimalisir vision juga yang bisa dilakukan oleh flankernya dari tim Strangers. Namun ada beberapa granat menuju ke arah seorang Lamborghini, low HP granat selanjutnya. Harusnya splash damage-nya menyakitkan menuju ke arah Lamborghini. Namun masih bisa healing terlebih dahulu dan bahkan dari satu pemain tim The Xavier yang terknockdown sedari tadi bisa untuk touchdown, para Jin berhasil untuk di-revive. Yes, dan distraction-nya itu berarti berhasil ya untuk seorang Lamborghini sehingga bisa kembali dengan 3 anggotanya lagi untuk tim The Xavier. Malah sekarang kondisinya berbalik lagi keadaannya, 3 melawan 2, keunggulan dari quantity playernya masih dimenangkan oleh tim The Xavier. Sedangkan 2 lagi yang tersisa bagi tim Strangers dan sudah mulai banyak sekali damage yang masuk, satunya berhasil bisa didapatkan untuk sebuah endingnya. Tinggal 2 yang terakhir lawan yang harus ditaklukkan bagi tim The Xavier. Semuanya nampaknya utility terbatas, obstacle-nya juga sudah tidak banyak. Semakin terbuka lagi untuk kondisinya, tinggal the last man standing yang terakhir dicari dan didapatkan. Dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh The Xavier. Dan ini dia klasik permainan dari tim The Xavier yang emang harusnya ketika mereka punya advantage sebanyak itu dan beberapa kali sebenarnya winning condition atau winning moment dari The Xavier bisa di